Allah untuk turun ke dunia, maka Allah turunkan juga tempat yang untuk digunakan beliau untuk berjuang, yaitu Masjidil Haram, yang mana Allah berfirman wa hudan lil alamin, semua hidayah untuk seluruh makhluk, untuk jin dan manusia, pertama kali Allah turunkan di Ka'bah, kemudian dari Ka'bah baru disebar ke seluruh dunia. Hidayah untuk bertaubat, hidayah untuk beriman, hidayah untuk meningkat, hidayah untuk berjuang, hidayah untuk makomi, hidayah untuk meningkatkan pengorbanan. Pertama kali itu turunnya di Masjidil Haram. Semua masjid seluruh dunia termasuk masjid ini, para hadirin, menghadap ke sana. Masjid pertama, masjidnya kakek kita semua. Maka kita ini memang asli, kecuali kalau lupa, memang asli cucunya pemilik masjid pertama kali. Siapa saja dari kalangan umat Muhammad kok sholatnya enggak menghadap ke masjidnya kakek kita, sholatnya enggak sah, kecuali kalau dalam kondisi safar, kondisi mundur ke belakang, kondisi perang. Kita ini adalah cucunya pemakmur masjid pertama kali di dunia. Maka sudah semestinya cucunya Nabi Adam semuanya menjadi pemakmur masjid. Insyaallah semuanya niat. Tidak ada nabi pun yang diutus oleh Allah kecuali pernah datang ke Masjidil Haram. Di pimpinan-pimpinan hidayah semuanya, para hadirin, mulai Mbah Nabi Adam sampai Nabi terakhir, semuanya pernah beribadah di Mekah, di Ka'bah, tempat hidayah. Dan itu adalah kiblat kita, arah kita untuk menyembah Allah, menghadap kepada Allah. Maka orang-orang Islam disebut oleh para ulama, disebut dalam kitab-kitab sebagai ahlul kiblah, orang yang acaranya begitu banyak menghadap ke markas hidayah. Di kata-kata ahlul itu, kata para ulama, apa yang disebut selepas ahlul itu banyak dikerjakan oleh orang tersebut. Ahli ilmu, wah ini dia banyak kaitannya dengan keilmuan. Ahli tidur, ini kelihatan duduk ngantuk, berjalan ngantuk, sebentar-bentar ngantuk, ini ahli tidur. Ini ahli makan, ketemu di jalan ngemil, duduk juga ngemil, sebelum tidur juga mulutnya nggak berhenti-berhenti ngunyah makanan. Ini namanya ahli makan. Nah, orang Islam ini gelarnya adalah ahlul kiblah. Acaranya banyak sekali berkaitan dengan Masjidil Haram. Sholat lima waktu, sholat sunnah, majlis-majlis ilmu selama mampu, bagusnya menghadap ke kiblat. Tidur menghadap ke kiblat. Kalau kita mati dihadapkan ke kiblat sampai hari kiamat, masya Allah. Maka orang beriman kok jarang menghadap kiblat itu sepertinya keliru nama. Namanya ahlul kiblat, semestinya dia ini memang hidupnya itu banyak sekali acaranya berkaitan dengan masjid, berkaitan dengan Ka'bah, masjid pertama yang telah Allah hadiahkan kepada kakek kita Adam alaihissalam, yang terus dipakai sampai hari kiamat. Sekarang orang-orang Indonesia sekian ratus ribu berangkat ke sana untuk ziarah Ka'bah, untuk mengadakan ibadah haji. Sekaligus mereka pulang kampung. Kita ini semuanya dulu kampungnya di sana, di Mekah sana. Kita ini adalah orang-orang yang kakeknya hidupnya sampai wafatnya di sana. Kita ini adalah orang-orang luar negeri yang sekadar mampir sebentar di Medan ini. Kakek kita Nabi Adam yang terkenal sangat tampan. Ketika Nabi kita Isra wal Mi'raj ketemu Nabi Adam, beliau mengatakan Nabi Adam tampan dan beliau tidak punya jenggot. Diumpama anak cucunya Adam gak tumbuh jenggotnya, itu wajar aja, karena kakeknya dulu gak punya jenggot. Bukan. Di surga semua penduduk surga gak ada yang punya jenggot kecuali Nabi Harun. Karena beliau pernah, karena Allah
jenggot beliau ditarik Nabi Musa karena ditegur Nabi Musa. Maka untuk kenangan itu di surga satu-satunya Nabi yang punya jenggot Nabi Harun. Biar orang-orang melihat Nabi Harun kenangan ini dimuliakan oleh Allah karena jenggotnya pernah ditarik Nabi Musa fisabilillah. Katanya para ulama begitu. Semestinya cucu ikut kakeknya. Berapa banyak hadis yang Nabi telah ceritakan. Untungnya kalau orang itu memakmurkan masjid. Ada 3 hal, yang 3 hal ini siapapun perlu para hadirin. Mulai yang paling miskin sampai yang paling kaya, semuanya perlu pada 3 hal ini. Ketenangan, semuanya perlu. Kemudian disayang oleh Allah, semuanya perlu. Kemudian yang ketiga, wafat husnul khatimah, semuanya perlu. Allah janjikan 3 perkara ini akan Allah berikan kepada pemakmur masjid, semoga termasuk kita. Kita makmurkan masjid, kita ajak umat untuk makmurkan masjid, akhirnya kita beruntung dan ngajak orang untuk beruntung, akhirnya untungnya orang yang untung juga menjadi keuntungan. Wa qad dhaminallahu liman kanatil masajidu buyutah ar-rawha war-rahmata wal jawaz 'ala sirat. Sungguh Allah telah menjamin untuk orang-orang yang begitu akrab dengan masjid sampai seakan-akan masjid itu seperti rumah dia, diberi ketenangan. Bisa miskin, bisa kaya, bisa pejabat, bisa rakyat, kalau ahli masjid ayem hati. Warahmah, dan Allah akan sayangi dia. Kalau orang dari sayang oleh Allah walaupun gak punya apa-apa, sebentar lagi walimah dengan bidadari, apa ruginya? Khuliqna min za'faran, bidadari diciptakan oleh Allah dari za'faran. Coba kita beli za'faran, kemudian kita rajang-rajang, kita potong-potong, tengahnya, pinggirnya, luarnya, dalamnya, semuanya wangi. Itulah bidadari. Sama sekali tidak ada penguknya dan asamnya. Wal jawaz 'ala sirat, dan akan ditolong oleh Allah untuk lurus dalam meniti sirat menuju surga. Dalam riwayat yang lain, Allah kalau turunkan musibah-musibah dari langit, Allah akan jauhkan musibah-musibah itu dari pemakmur masjid. Dan tidak ada musibah yang lebih besar bagi orang beriman melebihi hidup sekali tidak dapat ridhonya Allah. Ada orang di daerah kita, anaknya seorang ustaz, nggak pernah ke masjid. Kita bilang, gimana sih, nggak pantas, belas anaknya ustaz nggak ke masjid. Ada lagi umpamanya di negeri kita, anaknya wali songo nggak ke masjid, nggak pantas anaknya wali songo nggak ke masjid. Ada lagi di sana, ini anaknya sahabat nggak ke masjid, nggak pantas, sahabat kan orang terbaik selepas Nabi, nggak ke masjid. Setinggi-tingginya sahabat adalah Sayyidina Abu Bakar yang disabdakan Nabi, andaikan imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat, tentu imannya Abu Bakar akan mengalahkan imannya seluruh umat. Termasuk umat itu, kata para ulama, adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar yang begitu tinggi derajatnya ini, gelar tertinggi yang beliau dapatkan adalah afdhalul khalqi ba'dal anbiya, makhluk terbaik selepas para anbiya. Putranya Sayyidina Abu Bakar waktu ke masjid siapa 11. Putranya Nabi Adam nggak ke masjid, gak pantasnya pol-polan. Maksudnya begitu tuh, kita rasakan, saya ini cucunya Nabi Adam, bukan cucunya wali, cucunya Nabi, bukan cucunya sahabat, cucunya Nabi. Maka akhirnya menyemangati kita untuk tambah istiqomah dalam memakmurkan masjid dan mengajak umat untuk memakmurkan masjid. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Orang beriman yang lemah imannya begitu banyak berkahnya. Bagaimana kalau dia jadi ahli masjid? Bagaimana kalau softnya lurus? Kalau masjid soft-softnya lurus, Allah akan datangkan kerukunan kepada umat. Kalau sosoknya lurus, Allah akan datangkan pimpinan-pimpinan yang adil.
orang beriman tambah ningkat amalnya, maka akan tambah ningkat anugerahnya di dunia ini sebelum akhirat. Maka sebetulnya kata para ulama, yang paling tanggung jawab dengan keamanan dunia ini para hadirin adalah orang-orang beriman. Kalau orang beriman, imannya benar, amalnya benar, dunia akan aman para hadirin. Doa-doa makbul sudah selesai, karena yang memiliki telah memberi, karena yang memiliki telah melindungi, karena yang memutuskan sudah merawat. Maka kalau orang beriman, mereka takwa, mereka makbul, sudah selesai semua masalah. Semua orang beriman ini umpamanya Pak. Dalam banyak hadis Nabi bersabda kurang lebihnya, kalau ada suami dengan istri bertemu, kemudian dia berdoa bismillah, Allahumma jannibna wa jannibis syaitan fima razaqtana, kemudian terjadi anak, anaknya tidak akan bisa digoda syaitan selamanya. Umpama seluruh orang beriman seluruh dunia ini, pengantin baru dan pengantin lamanya, ketika ketemu istri ngamalkan satu sunnah ini para hadirin, belum yang lain, berapa juta umat Islam akan punya anak-anak soleh seluruh dunia. Ini baru satu amal. Kalau ditambah lagi, tambah berkah lagi. Kalau sempurna lagi, tambah sempurna lagi. Maka amalan-amalan kita usahakan, yang sudah ada kita syukuri, yang belum ada kita sempurnakan. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memilih kita menjadi umatnya, menjadi cucunya Nabi Nuh. Ini anugerah Allah yang luar biasa kepada manusia semuanya selepas Nabi Nuh. Selepas Allah selamatkan Nabi Nuh dengan santri-santrinya, dengan pengikutnya 80-an orang, maka Allah berkehendak memuliakan manusia selepas Nabi Nuh yang kedua kali. Semua pengikutnya Nabi Nuh tidak ada yang punya keturunan yang ada di dunia sekarang ini. Yang meneruskan manusia di dunia ini hanyalah keturunan Nabi Nuh. Allah berfirman, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan aku jadikan anak cucunya Nabi Nuh yang masih sisa tinggal di dunia ini. Jadi mengalir di darah kita ini, di samping darahnya Nabi Adam, darahnya Nabi Nuh, yang mana beliau diceritakan sabar sekali dalam berdakwah, 950 tahun siang malam mengajak manusia untuk dapat ridhonya Allah, dapat surga, dapat kesuksesan akhirat dan dunia, pantang mundur, pantang menyerah, pantang putus asa 950 tahun. Maka cucunya Nabi Nuh kok hanya disuruh berangkat 4 bulan, itu sebetulnya penghinaan. Saya ini cucunya Nabi Nuh, hanya kamu suruh di markas ini keluar 4 bulan, penghinaan itu. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50. Sungguh aku telah utus Nuh pada kaumnya selama 1000 kurang 50, 950 tahun. 50 tahun beliau diangkat sebagai nabi, dakwahnya 950 tahun. Yang ikut hanya kurang lebih 80 orang. Kalau dihitung-hitung kurang lebihnya, untuk mudahnya, setiap 12 tahunan sekali beliau dapat taskilat 1 orang. Kadang-kadang kita ini ziarah tetangga sekali 2 kali, baru beberapa bulan orangnya nggak mau kita ajar, kita sudah pusing, sudah ngumpat-ngumpat, kita sudah doakan guru, doakan mati-mati aja itu. Padahal orang beriman itu walaupun nggak ke masjid, harganya mahal para hadirin. Maka belum lama, beberapa bulan lalu ada orang kamu baru cerai dengan istrinya. Dia bilang, Pak, saya minta ditolong carikan istri. Nah, istri kamu kemana? Saya cerai, Pak. Nah, kenapa cerai? Saya ajak taklim gak mau, ajak keluar masjid gak mau. Nah, cerai aja. Nah, sudah berapa bulan kamu nyari? Nah, sudah sekian bulan gak dapat, Pak. Nah,
Saya bilang, wah kamu ini nggak tahu harganya orang beriman. Istri kamu orang iman nggak? Iman. Itu istri kamu tuh sakti sekali loh. Mantan istri kamu. Nah, kok bisa? Iya. Minimal kesaktian dia, dunia ini gagal hari kiamat gara-gara dia. Kalau di dunia umpamanya yang ada tinggal istri kamu. Tapi kamu punya istri yang sakti, pak, kamu buang gimana sih? Jangan buang, nambah boleh, buang jangan. Ini guyonan saja. Tapi kadang-kadang orang tuh nggak tahu dia ini telah diberi barang berharga gara-gara pandangan yang kurang bersyukur tadi para hadirin. Barang berharga malah dia tinggal, cari lagi ternyata nggak dapat. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini cucunya Nabi Nuh. Yang mana diceritakan dalam Al-Qur'an, doa beliau menyebabkan yang hak tegak, yang batil semuanya hilang. Selesai masalah dengan sekali angkat tangan, tentu saja selepas berdakwah 950 tahun. Allah memberikan firman kepada beliau bahwa jatah hidayah sudah habis, yang beriman tinggal orang-orang yang telah beriman itu saja. Maka Nabi Nuh paham bahwa semuanya ternyata ini adalah sudah nggak ada dapat jatah hidayah. Maka hidup mereka motor-motor di dunia aja. Maka Nabi Nuh doa, ya Allah, semua yang memang sudah nggak ada jatah hidayah tadi hilangkan dari dunia, sak bayi-bayinya tidak tersisa. Sekali angkat tangan, langit jebol, bumi ambrol, tegaklah yang hak, yang sisa tinggal yang benar-benar saja, yang batin habis. Maka cucunya Nabi Nuh latihan curhat kepada Allah, masalah pribadi curhat kepada Allah, masalah keluarga curhat kepada Allah, masalah kantor curhat kepada Allah. Karena selain Allah itu sebetulnya nggak layak dicurhati karena nggak punya apa-apa. Orang lain itu mirip-mirip seperti kita para hadirin. Kalau sudah ngantuk nggak bisa nahan ngantuknya. Kalau sudah pengen ke toilet nggak bisa nahan perutnya. Begitu lemah. Maka orang yang berharap kepada makhluk terlalu akhirnya hidupnya kecewa. Karena dia nggak jujur pada dirinya sendiri. Orang lain itu seperti kamu loh. Kalau kamu diminta orang, apa mesti bisa beri? Dan kenapa kamu berharap kepada orang lain? Kalau kamu diminta orang juga sering nggak beri. Berharap kepada makhluk sebetulnya itu perang perenungan orang. Kecewa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk merasa dan meyakini bahwa agama Islam ini adalah agama kakek kita sendiri, ayah kita sendiri, yaitu agamanya Nabi Ibrahim. Kita ini diperintahkan untuk merasa bagian dari keluarganya Nabi Ibrahim. Millata abikum Ibrahim, agama Islam ini agamanya ayah kalian sendiri, yaitu Ibrahim. Satu keluarga, ayahnya, putranya, istrinya, semuanya habis-habisan soft terdepan di dalam ketakwaan, di dalam perjuangan, di dalam pengorbanan. Ini kita diperintahkan untuk merasa bagian dari keluarga Ibrahim. Maka kalau kita ini merasa keluarga Nabi Ibrahim, sudah semestinya ayahnya ahli korban, anaknya ahli perjuangan, istrinya ahli ibadah, ahli dakwah. Maka bagaimana semua keluarga kita ini bertahap-tahap kita daftarkan, sebetulnya sudah diresmikan untuk amalannya semirip mungkin dengan amalannya keluarga Ibrahim. Semuanya fikir agama, semua amal agama, semuanya soft terban di dalam perjuangan agama. Insyaallah semuanya niat.